Pelatih Malaysia sebut polemik asal-usul pemain naturalisasi tak ganggu fokus Harimau Malaya. Kami memiliki pemain baru yang datang dari luar negeri, tetapi mereka adalah orang Malaysia. Korang ingat tak dulu waktu Singapura rancak dengan pemain import sekitar 2000-an? Kita hentam bagai nak rak kan? Kita nak pemain tempatan saja. Dari FAM pun waktu tu tolak naturalisasi. Saya ingat lagi. Akhirnya kita menang Piala ASEAN 2010 dengan pemain tempatan saja. Jadi lepas tu kita anggap kita bolehlah pergi jauh kan dengan pemain tempatan. Malangnya kita terus jatuh meludung. Ranking jatuh teruk sampai 170 lebih. Kalah 10-0, kalah 6-0. Kita hentam FAM bagai nak rak. Walhal mereka dah bagi peluang untuk pemain tempatan menonjol, tapi tak berkesan. Macam-macam inisiatif dah dibuat kan. Lepas tu FAM pun buatlah revolusi, ambil pemain warisan, ambil pemain naturalisasi, dan akhirnya kita boleh masuk Piala Asia. Ranking pun naik. Ini sejarah untuk timnas Malaysia bisa mengalahkan Vietnam ya guys. Pertandingan kualifikasi Piala Asia rasa AFF sangat dinanti oleh warga Malaysia. Ini efek pemain naturalisasi baru dari negeri Malaysia ya guys. Malaysia langsung menurunkan pemain baru naturalisasinya untuk melawan Vietnam ya guys. Dan ini terbukti efektif untuk timnas Malaysia. Timnas Malaysia kini hadir dengan wajah baru. Harimau Malaya tak lagi sekadar mengandalkan talenta lokal, melainkan tampil dengan kekuatan yang lebih segar, penuh keberanian, dan determinasi tinggi. Hal itu tampak jelas saat mereka menghadapi Vietnam. Di tengah berbagai kritik dan keraguan, sebuah revolusi tengah berlangsung di sepak bola negeri jiran. Hasil awal dari transformasi ini langsung mengguncang kawasan Asia Tenggara. Kemenangan telak 4-0 atas Vietnam di Stadion Bukit Jalil. Kemenangan tersebut bukan sekadar hasil pertandingan. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Malaysia kini tidak bisa diremehkan. Mereka baru saja membuat juara Piala AFF 2024 tak berkutik dan harus menelan kekalahan menyakitkan. Perubahan besar ini tak lepas dari peran sentral sosok di balik layar, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Sultan Johor yang kini menjabat sebagai Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, ini menjadi motor utama di balik kebangkitan Harimau Malaya. Berikut ulasan lengkapnya, dengan visi yang tajam dan keberanian dalam mengambil keputusan besar, Tunku Ismail menggagas proyek ambisius yang ia sebut sebagai Revolusi Harimau Malaya. Salah satu langkah utama dalam proyek ini adalah mendatangkan pelatih asing berkualitas tinggi. Selain itu, kekuatan baru Malaysia juga dibangun lewat naturalisasi sejumlah pemain keturunan Amerika Selatan, seperti dari Argentina, Brasil, hingga Kolombia. Ini seperti sebuah revolusi. Kami mencoba membawa sepak bola Malaysia ke tingkat yang lebih baik. Apapun yang kita bangun tidak ada artinya jika tidak ada hasil atau prestasi, ujar Tunku Ismail dalam sebuah video emosional di ruang ganti jelang laga melawan Vietnam. Nama Facundo Garces menjadi salah satu sorotan. Bek asal Argentina ini tampil solid dalam kemenangan atas Vietnam. Selain dia, kehadiran Rodrigo Holgado, John Irazabal, dan Joao Figueiredo juga membawa pengaruh besar dalam performa tim. Di luar para pemain naturalisasi, Malaysia juga tetap mengandalkan talenta lokal. Arif Aiman dan Noah Laine, dua pemain muda berbakat yang berkembang pesat di kompetisi domestik, turut ambil bagian dalam revolusi ini. Transformasi yang mereka jalani memang sempat menuai skeptisisme, namun seperti yang ditegaskan oleh Tunku Ismail, perubahan besar memang tak selalu mudah diterima. Ada yang tidak percaya, tidak apa-apa. Kita ini melakukan hal baru dan mereka belum terbiasa, kata Tunku Ismail. Biarkan penampilan kalian berbicara lebih keras dari apa yang mereka kira. Inilah saatnya bagi kita untuk membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Jika kita mengubah sepak bola di negeri ini, itu semua karena kalian, tegas pemilik klub Johor Darul Ta'zim tersebut. Ini menjadi kemenangan pertama Malaysia atas Vietnam sejak 2014. Harimau Malaya sebelumnya tak pernah menang dalam 8 laga beruntun kontra negeri Paman Ho,
Dengan hasil 7 kalah dan 1 imbang, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, mengakui Malaysia tampil berbeda dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi. Menurutnya Malaysia jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pada laga ini saya merasa Malaysia sangat kuat, lebih tangguh dari sebelumnya. Kami sudah menduga performa mereka lebih baik dari sebelumnya, kata Sang-sik usai laga Malaysia versus Vietnam, dilansir dari Bernama. Kemenangan atas Vietnam membuat Malaysia kukuh di puncak klasemen grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Aiman Arif mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Stadion Bukit Jalil masih memiliki bahaya tersembunyi yang telah ada selama bertahun-tahun. Supporter tuan rumah menyinari wajah pemain lawan dengan sinar laser. Perilaku buruk supporter Malaysia telah dikutuk berkali-kali oleh opini publik internasional, dan tim Vietnam juga pernah menjadi korban di masa lalu, tulis Soha. Media lokal Vietnam tersebut juga menyoroti ulah supporter Malaysia di final Piala AFF 2010. Saat itu, giliran pemain timnas Indonesia yang jadi korbannya. Pada final Piala AFF tahun itu melawan Indonesia, supporter Malaysia mengulangi perilaku ini di Stadion Bukit Jalil. Hal ini membuat marah para penonton. Beberapa saat kemudian, Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia bahkan mengirimkan surat protes kepada penyelenggara turnamen. Sebut Soha, kali ini, Vietnam juga khawatir bakal mendapat perlakuan serupa di kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka berharap Federasi Sepak Bola Malaysia bisa meredam tabiat buruk pendukung mereka. Kelakuan supporter Malaysia berulang kali menuai kemarahan internasional. Penggunaan laser tak hanya merugikan tim, tapi juga merusak sportivitas turnamen. Pemain tidak hanya mendapat tekanan dari lawan, tapi juga dari faktor eksternal, sehingga performa ikut menurun dan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu, urai Soha.